video ini saya akan menjelaskan penanganan surat. Menangani surat masuk dan surat keluar. Surat masuk, penanganan surat masuk adalah semua kegiatan yang dilakukan sejak penerimaan surat masuk, pengelolaan atau penyelesaian hingga surat tersebut tersimpan. Surat keluar adalah surat yang dibuat atau dikirimkan oleh suatu instansi atau kantor kepada pihak lain, baik perorangan, kelompok maupun suatu lembaga. Ada dua macam penanganan surat masuk, yaitu yang pertama sistem buku agenda. Terdapat 3 macam, yaitu tunggal, kembar, dan berpasangan. Lalu yang kedua sistem kartu kendali. Prosedur penanganan surat masuk sistem buku agenda. Yang pertama, penerimaan surat. Penerimaan surat dapat dilakukan oleh mereka yang biasanya bekerja di bagian depan kantor atau front office seperti satpam dan resepsionis. Lalu yang kedua, penyortiran surat. Setelah surat diterima dari resepsionis, selanjutnya surat dipisahkan berdasarkan alamat yang dituju. Lalu yang ketiga, pencatatan surat. Pencatatan dilakukan menggunakan buku agenda. Lalu yang keempat, pengarahan surat. Pengarahan surat adalah menentukan siapa saja yang selanjutnya akan memproses surat berkaitan dengan permasalahan surat. Lalu yang kelima, penyampaian surat. Jika pimpinan sudah menuliskan instruksinya di lembar disposisi, maka surat tersebut berikut lembar disposisinya diberikan kepada peran yang ditunjuk oleh pimpinan atau ditulis di lembar disposisi. Lalu yang keenam, penyimpanan surat. Jika surat sudah selesai diproses, maka surat asli harus disertakan kepada bagian tata usaha untuk disimpan dengan menggunakan sistem penyimpanan tertentu seperti sistem abjad, sistem tanggal, sistem subjek, dan sistem wilayah. Di sini saya akan mencontohkan penanganan surat masuk menggunakan sistem buku agenda. Pertama, saya akan membuat daftar klasifikasi dari 6 surat tersebut. Di sini saya akan mencontohkan penanganan surat masuk menggunakan sistem buku agenda. Pertama, saya akan membuat daftar klasifikasi dari 6 surat tersebut. Saya mempunyai 6 surat masuk dengan perihal yang berbeda-beda. Lalu kita akan membuat daftar klasifikasi. Di sini saya menggunakan sistem abjad. Yaitu yang pertama kita tulis kode, lalu caption. Lalu di sini saya akan mencontohkan yang pertama, kodenya di sini dilihat ini PT Damai Karya. Kita kodenya menggunakan dari awal depan PT Damai Karya yaitu D. Di sini saya akan menggunakan kode yaitu diambil dari Damai Karya yaitu DK. Lalu captionnya itu PT Damai Karya, berarti Damai Karya PT. Damai Karya PT. Nah, selanjutnya sampai selesai. Dan ini daftar klasifikasi dari 6 surat tersebut dengan menggunakan sistem abjad. Ada PT Abadi Jaya, Damai Karya, Musik Karini, Prananda, Swakarya Mandiri, Unggul Jaya. Nah, seperti ini. Kedua, saya akan mencatat dari 6 surat tersebut menggunakan buku agenda tunggal. Nah, seperti ini sudah saya buat buku agenda tunggal di PT Bina Sarana Indonesia. Langsung aja ke surat yang pertama.
Di sini tanggal terimanya kita isi dilebihkan 2-3 hari ya. Di sini kan tanggal suratnya 7 Januari 2018. Berarti kita lebihkan 3 hari saja, berarti tanggal 10 Januari 2018. Lalu kita tulis nomor agendanya di sini karena yang pertama berarti 001. Lalu tanggal suratnya tadi kan 7 Januari 2018. 7 Januari 2018. Lalu nomor surat tersebut. Di sini nomor suratnya 17 garing UJ sesuai dengan surat ya. UJ strip PN garing I garing 18. Lampirannya di sini tidak ada lampiran, berarti kita strip aja ya. Perihalnya di sini perihalnya penawaran, berarti kita tulis penawaran. Lalu diteruskannya karena ini surat penawaran, berarti kita teruskan ke manajer pemasaran. Keterangannya strip. Udah sampai selesai. Nah, berikut buku agenda tunggal PT Bina Sarana Indonesia dari 6 surat masuk tersebut. Yang ketiga, saya menggunakan maps 0 hektar beserta guide yang berbeda warna dan menggunakan sistem abjad untuk penyimpanan nasi. Langsung saja dari abjad A ini dengan kode AJ kita masukkan. Lalu yang kedua Damai Karya dengan kode DK. Jangan lupa dimasukkan duitnya. Lalu yang ketiga Mustikarini dengan kode MR. Lalu selanjutnya Paranada Prima dengan kode PP. Lalu selanjutnya SM Swakarya Mandiri dengan kode SM. Dengan kode SM. Lalu yang terakhir Unggul Jaya dengan kode UJ. Lalu yang terakhir kita masukkan daftar klasifikasinya. Daftar klasifikasi ini tujuannya
agar mudah mencari arsip tersebut. Nah, berikut yang pertama ada daftar klasifikasi dan dari 6 surat masuk tersebut dengan guide yang berbeda-beda agar bisa membedakan dan mempermudah mencarinya. Lalu setelah itu kita simpan, karena ini suratnya tahun 2018 maka disimpan di tahun 2018 agar mudah mencari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.